wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Tunufus dengan NIM 555-323-0002 dari kelas C mata kuliah Studi Kebentenan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk menjelajahi 5 destinasi peninggalan sejarah Banten. Yang pertama, Keraton Surosoan, kedua, Keraton Kaibon, ketiga, Benteng Spelwijk, keempat, Masjid Agung Banten, dan yang terakhir, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mengenal kuliner khas Banten. Dalam kunjungan kali ini bukan hanya wisata biasa, tetapi saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk lebih memahami identitas, makna, dan pentingnya pelestarian peninggalan sejarah Banten. Penasaran kan? Ayo mulai! Sekarang saya berada di Keraton Surosoan. Nah, di belakang saya ini adalah sisa-sisa tembok dan fondasi dari Keraton Surosoan yang megah pada masanya. Keraton Surosoan adalah pusat pemerintahan Kesultanan Banten yang dibangun sekitar abad ke-16 pada masa Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Banten. Keraton ini menjadi simbol kejayaan Banten sebagai kerajaan Islam yang kuat dan maju di ujung barat Pulau Jawa. Keraton Surosoan berfungsi sebagai pusat kekuasaan, tempat Sultan memimpin pemerintahan, menerima tamu kerajaan, dan mengambil kebijakan-kebijakan penting Kesultanan Banten. Nilai budayanya sangat tinggi sebagai representasi identitas Islam dan kekuatan politik Banten pada masa itu. Keraton Surosoan hancur akibat konflik bersenjata dengan VOC, kongsi dagang Belanda yang sangat berkuasa di Nusantara. Pada tahun 1680, terjadi perang saudara di Banten antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Sultan Haji. Sultan Haji meminta bantuan VOC yang kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kendali Banten. Keraton Surosoan kemudian dihancurkan VOC pada tahun 1832 setelah serangkaian perlawanan rakyat Banten sebagai upaya kolonial untuk memadamkan kekuatan dan semangat perlawanan masyarakat Banten. Saat ini, Keraton Surosoan telah menjadi situs cagar budaya yang dilindungi negara, tersisa tembok-tembok tebal dan fondasi bangunan. Sebagian area telah pugar, namun kondisi keseluruhan masih memerlukan perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat. Sekarang saya berada di Keraton Kaibon yang jaraknya tidak jauh dengan Keraton Surosoan. Keraton Kaibon dibangun pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1815, sebagai kediaman Ratu Aisyah, ibunda Sultan Saifuddin yang saat itu masih di bawah umur. Nama Kaibon berasal dari kata Kaibuan yang berarti tempat sang ibu, menunjukkan betapa pentingnya peranan perempuan bangsawan dalam Kesultanan Banten. Keraton Kaibon berfungsi sebagai kediaman resmi keluarga kerajaan, khususnya para permaisuri dan ibu sultan. Situs ini merepresentasikan nilai keluarga, kehormatan, dan peran perempuan dalam tata pemerintahan Kesultanan Banten. Keraton Kaibon dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1832 bersamaan dengan penghancuran Keraton Surosoan. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah kolonial Hindia Belanda di bawah Herman Willem den Lus untuk menghapus simbol-simbol kekuatan Kesultanan Banten secara sistematis agar rakyat Banten kehilangan pusat identitas dan semangat perlawanan mereka. Hari ini, Keraton Kaibon hadir sebagai reruntuhan yang cukup terawat. Pilar-pilar dan gerbang batu masih berdiri kokoh, menjadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Situs ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Sekarang saya berada di Benteng Spelwijk, peninggalan dari kolonial Belanda. Benteng Spelwijk dibangun oleh VOC antara tahun 1682 hingga 1685 setelah VOC berhasil menguasai Banten dengan memanfaatkan konflik internal keluarga kerajaan. Benteng ini dibangun atas inisiatif Cornelis Spelman, Gubernur Jenderal VOC, dan nama benteng ini pun diambil dari nama Andrian Spelwijk, seorang pejabat VOC. Tujuan utama pembangunannya adalah: pertama, sebagai pos pertahanan militer VOC di wilayah Banten; kedua, sebagai simbol dominasi dan kekuasaan Belanda atas Kesultanan Banten yang sudah ditaklukkan; dan ketiga, untuk mengawasi aktivitas perdagangan di pelabuhan Banten yang pada masa itu sangat ramai. Secara historis, Benteng Spelwijk adalah simbol kolonialisme yang menyakitkan bagi rakyat Banten. Namun bagi dunia sejarah, situs ini sangat berharga karena menjadi bukti nyata bagaimana Belanda menancapkan kekuasaannya di tanah Banten dan Nusantara.
Benteng Spellwich kini dalam kondisi yang memprihatinkan. Sebagian besar tembok dan menaranya mengalami kerusakan akibat faktor alam dan kurangnya pemeliharaan. Namun upaya konservasi terus dilakukan untuk menyelamatkan situs bersejarah ini. Dans ces love stories, dans ces love stories. Sekarang saya berada di tempat yang paling saya kagumi, yaitu Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten dibangun pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Kesultanan Banten. Masjid ini adalah salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di Indonesia. Yang menarik, desain arsitekturnya merupakan perpaduan gaya Islam, Jawa, Tionghoa, dan Eropa, mencerminkan keterbukaan dan kekosmopolitan Kesultanan Banten sebagai pusat perdagangan internasional. Masjid Agung Banten bukan hanya tempat ibadah. Pada Kesultanan, masjid ini berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam, tempat pertemuan rakyat, dan simbol kekuatan spiritual Kesultanan Banten. Nilai budayanya luar biasa tinggi. Ia merepresentasikan identitas Islam Banten yang kuat, nilai persatuan, dan kebanggaan masyarakat Banten yang bertahap hingga hari ini. Alhamdulillah, Masjid Agung Banten masih terawat dengan sangat baik dan aktif digunakan untuk ibadah hingga saat ini. Kompleksnya termasuk menara dan makam para sultan yang terus dijaga kelestariannya. Masjid ini menjadi destinasi wisata religi yang paling ramai dikunjungi di kawasan Banten Lama. Berbicara tentang Banten tentu tidak lengkap tanpa mengenal kuliner khasnya yang kaya akan cita rasa dan nilai budaya. Pertama, sate bandeng. Ini adalah ikon kuliner Banten. Ikan bandeng yang biasanya berduri banyak, diolah secara khas sehingga dagingnya halus dan bebas dari duri. Lalu dibakar dengan bumbu rempah. Sate bandeng bahkan sudah ada sejak zaman Kesultanan Banten. Kedua, rabek. Rabek adalah masakan daging kambing atau sapi yang dimasak dengan bumbu rempah khas Banten seperti jahe, lengkuas, dan cabai. Konon, makanan ini adalah hidangan favorit para sultan Banten. Ketiga, kue gipang. Ini adalah jajanan tradisional Banten berbahan ketan dan gula merah, bertekstur renyah dan manis. Kue ini menjadi oleh-oleh khas yang selalu dicari wisatawan. Kuliner-kuliner ini bukan sekadar makanan. Mereka adalah warisan budaya yang menceritakan sejarah, kekayaan rempah, dan kearifan lokal masyarakat Banten yang telah berlangsung selama berabad-abad. Setelah mengunjungi keempat situs dan mengenal kuliner Banten, izinkan saya menyampaikan beberapa analisis akademik yang menghubungkan pengamatan ini dengan konsep-konsep yang kita pelajari dalam mata kuliah studi kebantenan. Pertama, tentang identitas budaya Banten. Situs-situs yang saya kunjungi bukan sekedar bangunan tua. Mereka adalah penanda identitas bahwa Banten pernah berdiri sebagai kerajaan Islam yang maju, terbuka, dan berdaulat. Identitas ini penting untuk terus dihidupkan dan diwariskan kepada generasi muda. Kedua, kebantenan dalam perspektif sejarah. Dari kunjungan ini, kita memahami bahwa sejarah Banten adalah sejarah yang penuh dinamika. Dari kejayaan kesultanan hingga pergulatan melawan kolonialisme. Memahami sejarah ini adalah bagian dari memahami siapa diri kita sebagai masyarakat Banten. Ketiga, tentang pelestarian budaya. Kondisi situs yang saya lihat langsung hari ini menunjukkan tantangan nyata dalam pelestarian. Beberapa situs dalam kondisi baik, namun ada yang memerlukan perhatian lebih serius. Pelestarian bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai warga. Keempat, perubahan sosial di Banten Lama. Menarik untuk diamati bagaimana kawasan Banten Lama hari ini telah berubah menjadi kawasan wisata dan religi. Sementara nilai historisnya harus tetap dijaga agar tidak terkikis oleh kepentingan komersial semata. Teman-teman semua, perjalanan ini sungguh memberikan pelajaran yang luar biasa bagi saya. Mengunjungi situs-situs sejarah Banten bukan hanya memenuhi tugas akademik semata, tetapi juga membuka mata dan hati saya tentang betapa kaya dan bermartabatnya peradaban leluhur kita. Saya ingin mengaitkan perjalanan ini dengan sosok Sultan Ageng Tirtayasa, salah satu sultan terbesar dalam sejarah Banten yang memerintah pada abad ke-17. Di bawah kepemimpinan beliau, Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan dan kemajuan pesat. Pelabuhan Banten menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara. Sultan Ageng Tirtayasa
mendorong kemajuan ekonomi, memperkuat pertahanan, memajukan pendidikan, dan berani bersikap tegas melawan penjajahan VOC demi mempertahankan kedaulatan tanah Banten. Keteladanan beliau mengajarkan kita bahwa kemajuan sejati lahir dari keberanian, kecerdasan, dan kecintaan tulus terhadap tanah air dan rakyatnya. Sebagai penutup, saya berharap peninggalan sejarah Banten ini mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, masyarakat luas, dan akademisi. Kita harus bangga dan menjaga peninggalan sejarah Banten ini dan dijadikan sebagai fondasi dan inspirasi agar Banten lebih maju ke depannya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.